Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita masing-masing. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Baiklah anak-anakku, untuk hari ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam, tapi sebelumnya mari kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku sekalian, kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Hidup berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnah dari Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi segala makhluk dan kejadian di alam raya ini. Berpasang-pasangan berlaku secara umum baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Zariyat ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Allah Subhanahu wa taala telah memilih cara berpasang-pasangan baik kepada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Untuk tujuan apa? Tujuannya adalah untuk perkembangbiakan dan pelestarian hidup bagi komunitas. Setelah sebelumnya Allah telah menyiapkan masing-masing pasangan dengan suatu sistem yang dapat merealisasikan tujuan tersebut. Baiklah anak-anakku, sekarang kita masuk ke poin pertama, pengertian dan hukum pernikahan. Pengertian pernikahan atau munakahat artinya dalam bahasa adalah terkumpul dan menyatu. Sedangkan menurut istilah arti akad nikah yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Sebuah keluarga terbentuk dari perkawinan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan belum bisa disebut keluarga apabila keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga. Baiklah, kita akan masuk ke hukum pernikahan. Menurut sebagian ulama, hukum asal menikah adalah mubah, yang artinya boleh dikerjakan dan boleh juga tidak. Apabila dikerjakan, tidak mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan juga tidak mendapatkan dosa. Nabiullah Muhammad SAW melakukan yang namanya pernikahan. Ini artinya bahwa pernikahan itu sunnah berdasarkan perbuatan yang pernah dilakukan oleh beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Ya maisyaras sabab, man istata'a minkum ba'ah falyatasawwaj fa innahu aghadul lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija." Artinya apa? Wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki ba'ah maka menikahlah, karena itu akan lebih baik, akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah, karena puasa adalah obat bagi pengekang baginya. Ada hal-hal yang harus dilakukan sebelum pernikahan. Ada yang namanya khitbah atau meminang. Meminang adalah menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya.
dengan perantaraan seseorang yang dipercaya. Pertunangan merupakan suatu ikatan janji pihak laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan mengikuti hari yang disetujui oleh kedua belah pihak. Meminang merupakan adat kebiasaan masyarakat Melayu yang telah dihalalkan oleh Islam. Peminangan juga merupakan awal proses pernikahan. Hukum peminangan adalah harus dan hendaknya bukan dari istri orang, bukan saudara sendiri, tidak dalam masa iddah, dan bukan tunangan orang. Pemberian seperti cincin kepada wanita semasa peminangan merupakan tanda ikatan pertunangan. Apabila terjadi ingkar janji yang disebabkan oleh sang laki-laki, pemberian itu tidak perlu dikembalikan. Dan jika disebabkan oleh wanita, maka hendaknya dikembalikan, namun persetujuan hendaknya dibuat semasa peminangan dilakukan. Ketentuan mengenai khitbah berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Iza khataba ahadakumul mar'ata wa anistata'a ayyanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Artinya, apabila salah satu dari kalian meminang wanita, maka jika ia dapat melihat sesuatu darinya atau calon istrinya yang dapat membawanya atau mendukungnya untuk menikahinya, lakukanlah. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang mahram atau perempuan yang haram dinikahi. Dalam hal ini, seorang perempuan haram dinikahi karena 3 hal. Yang pertama karena hubungan kerabat atau nasab, kemudian sesusuan, dan yang ketiga adalah pernikahan. Mahram karena nasab. Yang pertama itu adalah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, baik dari jalur laki-laki maupun jalur perempuan. Yang kedua, anak perempuan atau putri, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah dari jalur laki-laki maupun wanita. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu. Yang keempat, saudara perempuan bapak atau bibi, saudara perempuan kakek atau bibi orang tua. Yang kelima, saudara perempuan ibu, saudara perempuan nenek, kemudian putri saudara perempuan sekandung, seayah, seibu, dan cucu perempuan. Kemudian putri saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu, dan cucu perempuan. Kemudian mahram karena pernikahan. Yang termasuk mahram karena pernikahan di sini yang haram dinikahi adalah yang pertama adalah istri bapak maupun ibu tiri, istri kakek, dan terus ke atas. Kemudian yang kedua, istri anak, istri cucu atau menantu, dan seterusnya ke bawah. Ibu mertua, ibunya, dan seterusnya ke atas. Kemudian yang keempat, anak perempuan, istri dari suami lain atau dikenal dengan istilah rabibah. Cucu perempuan, istri baik dari keturunan rabibah maupun dari keturunan rabib, dan seterusnya ke bawah. Kemudian mahram karena sepersusuan. Yang pertama, menyusui sebelum anak berusia 2 tahun. Kemudian yang kedua, menyusui lebih dari 5 kali. Selain hal itu, yang perlu diperhatikan adalah seorang wanita boleh menyusui seorang anak dan dianggap sebagai mahram jika menyusuinya lebih dari 5 kali. Penyusuan tersebut haruslah membuat sang anak kenyang dan tidak mau lagi disusui. Bagaimana anakku semua? Semoga masih tetap semangat. Kita lanjut. Kita lanjut ke materi tentang rukun dan syarat pernikahan. Ini sangat perlu. Ini sangat perlu untuk kalian ketahui. Ini adalah bekal kalian nanti ketika sudah mau
memasuki yang namanya pernikahan. Rukun dan syarat pernikahan. Rukun nikah. Rukun nikah itu yang pertama ada calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Yang pertama. Yang kedua, ada wali, ada 2 orang saksi, ada mahar dan ijab kabul. Sekarang kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, rukun nikah tadi adalah ada calon suami. Syarat daripada calon suami itu adalah yang pertama adalah Islam. Yang kedua, bukan lelaki muhrim dari calon istri. Kemudian, mengetahui wali yang sebenarnya dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan. Tidak mempunyai 4 orang istri yang sah dalam suatu waktu. Kemudian mengetahui bahwa perempuan yang akan dinikahi adalah sah dijadikan istri. Kemudian kita masuk ke syarat calon istri. Syarat calon istri yaitu Islam. Yang kedua, bukan perempuan muhrim dengan calon suami. Kemudian bukan seorang budak, bukan dalam ihram haji atau umrah. Tidak dalam masa iddah, bukan istri orang. Tuh, itu masuk syarat calon istri. Kemudian syarat menjadi wali. Syarat wali yang pertama adalah Islam, bukan kafir dan bukan murtad. Yang kedua, yang menjadi wali itu adalah yang laki-laki, bukan perempuan. Kemudian yang ketiga, telah dewasa atau sudah balik atau sudah pubertas. Kemudian yang keempat, dengan kerelaan sendiri, bukan karena paksaan. Kemudian yang kelima, wali itu tidak dalam keadaan melaksanakan ihram haji maupun umrah, tidak fasik, dan yang terakhir tidak cacat akal, pikiran, tidak gila, dan tidak terlalu tua. Begitu pentingnya yang namanya wali, sehingga ketika pernikahan tidak ada wali, maka pernikahan itu dianggap batil atau tidak sah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ayyuma mra'atin nikah bighairi izni mawaliha fanikahuha batil. Fanikahuha batil, fanikahuha batil. Artinya apa? Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batil. Artinya apa? Wanita yang menikah tanpa wali dalam pernikahannya, maka pernikahannya itu dianggap tidak sah. Oke? Kita masuk ke syarat ijab. Ijab itu adalah penyerahan. Syarat yang pertama adalah pernikahan itu hendaklah tepat. Yang kedua, tidak boleh menggunakan kata-kata sindiran. Kemudian yang ketiga, diucapkan oleh walinya. Kemudian tidak diikatkan dengan tempo waktu. Jadi tidak menggunakan tempo waktu. Kemudian tidak secara taklid. Tidak ada sebutan persyaratan sewaktu ijab dilafalkan. Kemudian kita masuk ke syarat qabul. Syarat kabul yang pertama adalah ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab. Yang kedua, tidak ada perkataan sindiran. Kemudian dilafalkan oleh calon suami. Tidak diikatkan dengan tempo waktu. Kemudian tidak secara taklid. Kemudian yang penting adalah dari syarat kabul itu adalah menyebutkan nama calon istri. Dan yang terakhir, tidak ditambahkan dengan perkataan lain. Baiklah anakku sekalian, sebelum pembelajaran Ibu tutup, ada beberapa kesimpulan yang akan Ibu ambil. Yang pertama adalah pernikahan adalah akad
atau ijab kabul antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang keduanya melalui kata-kata lisan sesuai dengan peraturan-peraturan yang diwajibkan secara Islam. Kemudian yang kedua, pernikahan itu adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa membenci pernikahan, maka ia bukanlah umatku. Kemudian hadis lain Rasulullah bersabda, nikah itu adalah setengah iman. Ya, oke anak-anakku sekalian, semoga pembelajaran kita pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak ke depan. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.